Salam Kalucengan. Kembali bersama dengan saya dalam Rese Renungan Sederhana. Kita akan menggumuli tema Si Miskin dalam Pangkuan Abraham melalui perenungan firman dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 dan nats kita ayat 23 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Di masa pandemi corona ini, banyak orang mendadak miskin. Setidaknya merasa miskin. Miskin menurut banyak orang memang tak hanya berarti tidak punya uang. Misal, uangnya sih banyak, tetapi miskin akan kasih untuk membantu orang lain. Atau pakaiannya bagus, motornya keren, punya rumah yang bagus pula, tapi tetap merasa miskin dan minta bantuan orang lain. Mengapa begitu? Yang tampak adalah masalah siapa kaya, siapa miskin, apakah kaya, apakah miskin. Definisi. Namun pada perenungan saat ini, saya tidak hendak mengajak kita masuk ke dalam definisi miskin. Karena ada hal besar di balik itu semua. Ada nilai di balik miskin ataupun kaya. Nah, nats kita berbicara tentang itu semua. Mari kita mulai dari kisah si kaya. Dikisahkan seorang yang kaya raya. Ia selalu memakai jubah ungu dengan kain yang halus. Dan ini merupakan perhiasan kesukaan dan kebanggaannya. Ia juga selalu bersih sepanjang malam dan siang, dan tentu saja wangi, parfumnya mahal. Jubah ungu menunjukkan status tinggi bagaikan raja. Ia juga memiliki makanan yang enak-enak dan mewah setiap hari. Bayangan saya, meja makannya dihiasi dengan segala keindahan bumi melalui jenis makanan yang serba mewah. Tak hanya itu, tentu ia juga memiliki pelayan-pelayan dengan chef yang jempolan, masakannya pasti enak. Setiap hari ia makan besar dan tentu saja dengan teman-temannya yang sama kayanya atau sedikit di bawahnya atau sedikit di atasnya. Pertanyaannya adalah, apakah itu salah? Mengapa akhirnya si kaya justru masuk ke dalam neraka? Bukankah menjadi kaya bukan dosa? Memakai jubah ungu dengan kain yang halus juga bukanlah dosa. Memiliki meja makan yang serba wah makanannya juga bukan dosa. Dan saudara, dalam bacaan kita tidak diberikan informasi bahwa si kaya mendapatkan kekayaannya dengan cara yang tidak jujur. Tidak ada informasi tentang itu. Misalkan menipu, memeras, atau memaksa. Dan orang kaya tersebut juga tidak mabuk-mabukan atau membuat orang lain mabuk. Apa yang salah dari si kaya? Baik, mari kita melihat kisah si miskin, Lazarus. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Lazarus itu artinya pertolongan Tuhan. Seorang pengemis dengan nama seperti ini menggambarkan hidup yang saleh namun amat susah. Pertolongan Allah lah yang menjadi tempat pelarian ketika sudah tidak ada lagi pertolongan dari yang lain. Lazarus berada dalam titik yang sangat luar biasa rendahnya, baik dalam kesengsaraannya maupun dalam hal-hal jasmani lainnya. Tidak memiliki harta benda
dan dalam kondisi sakit. Ia terpaksa mengemis meminta makanan, mengais sisa-sisa makanan di depan pintu rumah orang kaya itu. Ia begitu sakit dan tidak mampu bergerak sehingga membutuhkan pertolongan tangan-tangan yang mengasihinya dan membaringkannya dekat pintu rumah orang kaya yang senang memakai jubah ungu itu. Mari perhatikan. Kita tidak mendapati informasi bahwa si orang kaya itu menyakiti Lazarus. Justru ia membiarkan Lazarus tetap di depan pintu rumahnya. Ia juga tidak memerintahkan para penjaga untuk mengusir Lazarus. Ia juga tidak melakukan kekerasan, baik verbal maupun fisik kepada Lazarus. Apa yang salah dari orang kaya ini? Saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita lihat adalah bahwa orang kaya itu tidak mengindahkan Lazarus. Ia sama sekali tidak memberi perhatian kepada Lazarus, padahal Lazarus jelas ada di depan pintu rumahnya. Tentu informasi kehadiran Lazarus yang butuh pertolongan ada di depan matanya, tapi ia tidak melakukan apa-apa. Catatan pentingnya, tidak memeras, tidak menindas, dan tidak menginjak-injak orang miskin tidaklah cukup. Maka perhatikan kisah selanjutnya. Matilah mereka berdua. Si kaya mati, si Lazarus juga mati. Akhirnya saudara, hanya kematian yang memperlakukan keduanya sama. Setidaknya tanah kuburan digali dengan cangkul yang sama. Tetapi perlakuan sesudah kematian berbeda. Si kaya dalam api neraka, Lazarus berada dalam pangkuan Abraham. Ayat 23. Dalam pangkuan Abraham menjadi titik penting. Seberapa kayakah Abraham? Tentu lebih kaya dari seorang kaya yang berjubah ungu itu. Tetapi Bapak Abraham merelakan jubah indahnya disentuh oleh Lazarus, bahkan merelakan Lazarus berbaring dalam pangkuannya. Ini pukulan telak bagi si kaya berjubah ungu atau si kaya yang lain, karena dikala ia tidak merelakan meja perjamuan makannya dimasuki oleh Lazarus, justru Bapak Abraham merelakan pangkuannya bagi Lazarus. Nah, bagaimana dengan kita? Ingat, tidak memeras, tidak menindas, dan tidak menginjak-injak orang miskin tidaklah cukup, saudaraku. Teladanilah Bapak Abraham.